يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sadi wa diraji adfata ya jiratal alami ya muhilal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sadi wa diraji الفتى يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا علما ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وكرمت لنا في ديننا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الساد والدرج الفتى يا جيرة العلم يا خيل الجود والكرم. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin dan pengurus tentunya Bapak Haji Akhyar, orang tua kita Bapak Haji Joko Prabowo, Bapak para sesepuh dah ya lupa namanya saya ya, para sesepuh semuanya, para ustadz ya, para ajengan ya, Bapak RW, ada Bapak RW? Bapak RW susah, Bapak RW jabatan tinggi sih ya. Bapak RT ada? Ada, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bapak RT jadi presiden dah. Jemaah salat maghrib yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling utama kita ucapkan pada malam ini melainkan kalimat yang disenangi sama Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu, kalau kita bilang alhamdulillah, Allah senang ya. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau, la anna dunya kulliha bihazafiriha biyadi rajulin min ummati summa yaqulu alhamdulillah lakana dzalika maqal abdulu. Andaikan umatku dikasih sama Allah, satu umatku dikasih oleh Allah dunia dan isinya. Ini dunia sama isinya tuh. Isi dunia kan banyak tuh, ada emas, perak, ya, termasuk kita isinya tuh. Dia milikin tuh, ya. Min ummati, dikasih sama Allah dari umat baginda Nabi Muhammad, satu orang dia milikin dunia dan isinya. Summa yaqulu alhamdulillah, lalu si hamba atau si umat Nabi Muhammad yang dikasih dunia dan isinya sama Allah, dia membalasnya sebagai tanda terima kasih sama Allah dengan kalimat alhamdulillah. Maka itu kalimat alhamdulillah lebih disenangi sama Allah dibanding harta tuh, dunia dan isinya dikasih nama.
Ke Allah itu senang loh. Makanya alhamdulillah kita tiap habis sholat tuh baca 33. Ya. Tapi jangan hanya berpatokan dengan habis sholat. Ya. Karena ada satu hadis lagi yang menjelaskan ma'an amallahu ala abdin bin ni'matin summa yaqulu alhamdulillah illa qad ada syukroha. Rawi Hakim. Tidaklah Allah memberi nikmat terhadap seorang hamba dengan satu nikmat, lalu si hamba itu membalasnya kepada Allah sebagai tanda terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, maka dimasukkan oleh Allah si hamba itu adalah orang yang berterima kasih kepada Allah, orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi tiap nikmat yang Allah kasih, cakepnya dibalas dengan alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan, itu nikmat per detiknya itu ratusan bahkan ribuan nikmat datang yang Allah berikan sama kita. Bisakah kita membalasnya dengan per detiknya itu ratusan bahkan ribuan alhamdulillah? Agak sanggup kita. Ini kadang-kadang kita ya, kalau dipikir-pikir kita ini makhluk yang paling sempurna, Pak. Ditakdirkan oleh Allah jadi makhluk yang sempurna, ditakdirkan oleh Allah jadi makhluk yang mulia. Ini udah nggak dibantah lagi tuh. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu pakai lam, pakai kod. Kalau Bapak belajar ilmu nahwu, lam itu litaukid, sungguh. Taukid itu artinya sungguh. Kalau udah sungguh, udah nggak ada keraguan lagi. Yang kedua kod litahqiq, maknanya pun sungguh pasti, tidak diragukan lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kalimatnya ini kalau ngartiin Al-Quran itu pakai ilmu nahwu, ilmu sorof, ya, keimanan kita kuat. Maaf ya. Ini kita ini nih kegantengan kita nih, walaupun ngerasa ganteng ya, pernah ngerasa ganteng. Ya. Saya ini termasuk santri yang paling ganteng itu di pesantren dulu ya, 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu. Dan termasuk ustadz yang paling ganteng sekecamatan saya dulu. Ya dulu 35 tahun yang lalu. Nah, ini kegantengan kita, Pak. Ini 50% dibagi-bagi. Tuh manusia tuh 50% dibagi-bagi. Yang 50% lagi dimiliki, dikasih sama Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya bapak-bapak yang ganteng-ganteng jangan belagu gitu ya. Ya. Nggak ada apa-apanya. Ini Nabi Yusuf ini 50% sendirian tuh. Ya. Nabi Adam, maaf. Nabi Adam itu ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, dari sorga, dipisah, Pak. Sama Siti Hawa dipisah selama 300 tahun. Lagi sedang-sedangnya enak di sorga, bahagia di sorga berdua, si ganteng dan si cantik, ya, dipisahkan selama 300 tahun. Ini kalau kita pengantin baru, pengantin perempuannya ada yang nyolong, ya, dipisahin, ketemu-temu 100 tahun, kira-kira gimana? Ya, istri kita tuh ketemu sama kita udah 100 tahun baru ketemu, kira-kira gimana? Maaf, mungkin udah nggak merangsang tuh. Ya. Ini Nabi Adam dan Siti Hawa, Pak. 300 tahun dipisahin, pas ketemu langsung hamil, Pak.
Hamilnya nggak tanggung-tanggung, sekali hamil 2. Lahir, hamil lagi. 300 tahun tuh dipisahin, Pak. Ya kalau kita 100 tahun, jangan sekarang Ustaz dah. 70 tahun kata dipisahin baru ketemu bini kita. Orang sekarang malah 50 tahun aja udah ngampleh. Nambah nggak bisa. Kata bini kita, nambah bang, kagak. Udah ngampleh nggak kuat udah. Lahir lagi, hamil lagi. Ini Siti Hawa ternyata hamilnya 20 kali. Itu setiap hamil 2, cuma 1 yang hamil, yaitu Nabi Sisa alaihissalam, kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipisah 300 tahun, Pak. Kenapa? Dikasih kegantengan, dikasih kecantikan. Walaupun fisiknya sudah tua, tapi itu kegantengannya nggak hilang, kecantikannya. Ternyata bapak-bapak sekalian, kegantengan dan kesempurnaan fisik kita ini cuma 1, Pak. Cuma 1%. Yang 99% lagi nanti dikasih sama Allah ketika masuk surga. Makanya sering kita ngobrol sama bini gitu, ya. Mama sabar ya, nanti papa ganteng ya. Wah begitu, mama juga sama. Ini dinyatakan oleh baginda Rasulullah, inna ahlal jannah kullama jadadu sa'atan ijdadu jamalan wa hasanan. Sesungguhnya penduduk surga manakala masuk ke dalam surga, bertambahnya waktu, perempuan bertambah cantik, laki-laki bertambah ganteng. Itu udah dipastikan seperti itu, Pak. Dengan syarat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Sunda mah wayahna kudu capek. Ya. Kayak ngaji nih. Ya, thalabul ilmi. Baginda Rasul itu dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul rabbi zidni ilman. Mungkin kalau bapak-bapak belajar ilmu sorob, itu kul fil amr, artinya perintah dari Allah. Wa qul, katakan olehmu, ucapkan olehmu, artinya istimror, ucapkan olehmu selalu, hai Rasulullah, Rabbi zidni ilman, Tuhanku berilah aku akan ilmu. Baginda Rasul yang Al-Quran selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu selalu, Pak, berdoa itu. Tidak ada makhluk yang paling sempurna melainkan baginda Nabi Muhammad. Tapi kenapa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu minta ilmu? Ada rahasianya, ya. Di dalam keterangan bahwasannya orang yang menuntut ilmu, kata baginda Rasul, man intaqala liyata'alima ilman ghufirallahu ma qabla ayyakhtua. Kalau bahasa Jawa itu sing sopo wongkang. Kalau cek Sunda mah sing saha-saha jalmi. Ya. Kalau bahasa kitanya, barang siapa yang melangkahkan kaki dengan tujuan mau nuntut ilmu, maka sebelum dia langkahkan kakinya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak pernah terjadi kemuliaan yang diberikan oleh Allah melainkan hanya kepada orang yang nuntut ilmu. Kira-kira Bapak punya salah nggak?
Punya salah nggak gitu? Banyak, ya. Punya dosa banyak. Maka saya sering sampaikan, kalau kita nggak punya dosa, itu doa langsung dikasih, Pak. Kayak makan sambal, kayak makan cabai, kita gigit tuh langsung pedes. Doa imma muajjalah wa imma muajjalah wa imma mudakharah. Doa itu ada 3. Ada yang langsung kayak makan cabai, ada yang ditunda agak lama, ada yang disimpan kelak di akhirat. Kira-kira Bapak pengen yang mana tuh? Tapi satu yang gak dijabah, udah tua pengen jadi anak muda. Mimpi itu. Ya, kecuali nanti di sorga ya. Oh, dijabah nggak ada? Nggak bisa, karena penyakit tua, ya, sifat tua itu udah ketentuan Allah, nggak bisa. Cuma dilamakan bisa tuanya ya. Tuh. Kayak abang saya itu umurnya sekarang 104, Pak. 104. Abang saya yang kedua itu umurnya 104. Abang saya yang ke-6 itu umurnya 89. Itu tuanya sama loh. Yang 89 sama 104 tuanya sama. Kalau abah saya itu umurnya 117. Saya, ya, ibu saya itu, ya, nikah dengan abah saya itu, abah saya itu baru umur 100 tahun. 100 tahun dia baru nikah sama ibu saya. Punya anak 6. 100 tahun punya anak 6, Mbak. Ya mudah-mudahan saya bisa panjang umur nih. Ya nurunin, jangan penyakitnya turun nih. Umurnya tuh 117 tahun, pas 100 tahun dia nikah sama ibu saya, ya, itu punya anak lagi 6. Ya. Anak dari istri yang pertama, kedua, ketiga itu banyak tuh. Ya. Luar biasa orang dulu ya. Tua keladi, semakin tua makin jadi. Bocah sekarang ini berantem aja gara-gara nggak punya anak dan berbagai macam tuh. Tuh Bapak sekalian. Jadi syarat yang pertama adalah kita takwa kepada Allah. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Itu dibacanya nih ya. Jangan liya'budun. Karena ada domir ya yang dibuang. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku, kata Allah, telah menciptakan akan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Jadi ada akunya tuh, akunya Allah. Kalau ditulisannya tuh illa liya'budun. Liya'budun itu kalau baca liya'budun, kecuali harus liya'buduni. Ya, karena ada ya mutakalim wahdah. Ya. Jadi hakikatnya Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah kepada Allah. Contoh, kita beli mobil, kita beli motor. Ini beli mobil dan motor kita adakan tujuan. Tujuannya apa? Membantu kita ke tempat yang kita tuju. Tapi ternyata nih mobil dan motor ini enggak berfungsi. Baru itu motor, baru dibeli mobil kok enggak berfungsi, pasti ada kesalahan, Pak. Oh, pasti nih dicampur pertamaknya sama pertalit, masih bisa hidup itu. Walaupun rugi, mobil saya beli pertamak terus dicampur ternyata. Sekarang udah balik lagi pertalit aja belinya. Saya bangga.
mobil saya saya Pertamax sama kalau tahunya dicampur, jadi rugi. Karena mah udah pakai Pertalite aja deh, pantesan rasanya sama aja. Ada bermasalah pasti mobil nih, ya ada masalah, mungkin dicampur air kali di bensinnya, ada air masuk nih ke mobil, ke bensin, sehingga tidak sesuai dengan apa kita tuju. Jangankan mengantarkan kita ke tempat tujuan kita, hidup pun kagak. Artinya apa? Ini manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kenapa ini orang kagak ibadah? Ini ada bermasalah, Pak. Mungkin kalau Bapak sering mendengar kisah para wali, salah satunya Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Beliau itu umurnya 2 tahun. Ya. Kitabnya sering saya aja di anak muda itu. Matanya nggak ngelihat, Pak. 2 tahun matanya nggak ngelihat. Kena penyakit bukan katarak. Jadi kayak cacar kena mata. Itu umurnya baru 22 tahun, Pak. Itu kalau malam nggak pernah tidur, sholat, zikir, sholat, zikir. Sehingga Said Muhammad itu ayahnya dan ibunya itu sering nangis ngelihat bocah 2 tahun siang malam sholat di masjid, selalu berjamaah 5 waktu, 2 tahun. Setelah besar dia bisa banyak mengarang kitab, padahal matanya nggak ngelihat. Ya kita kadang-kadang mata ngelihat nggak bisa baca kitab. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau itu pas lahir puasa, Pak. Puasa. Ibunya bingung kenapa ini anak disusuin nggak mau, siang kagak mau, sore kagak mau, pas malam mau. Besoknya pun demikian. Maka berkeyakinan ibunda tercinta bahwa ini bayi puasa, bener sebulan puasa bayi. Di kita udah tua masih kagak puasa, bari nyampuk ngudut be, baru juga itu bulan puasa baru 2 hari udah ngudut be. Saya kadang-kadang gimana mikir itu orangnya, ya. Kenapa dia ketika lahir sudah beribadah kepada Allah sampai wafatnya, apalagi? Nah ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu dengan kita, keluarga kita kok susah? Maaf, Utsman bin Affan salah satu mantu baginda Rasul yang dijelaskan oleh baginda Rasul, walau indi alfu banat la an kahtuhunna bil Utsman, bi Utsman. Kata baginda Rasul, ini saya kalau punya anak perempuan 1000, saya akan nikahkan anak saya dengan Utsman bin Affan. Kira-kira gimana, Pak? Baginda Rasul apa seperti itu? Kenapa? Ternyata Utsman bin Affan ini ibadahnya luar biasa, Pak. Di samping dermawan, di samping rajin zikir, rajin sholat, beliau itu rajin baca Al-Quran. Di dalam kitab Tibyan karangan Al-Imam Nawawi Al-Dimsiki, ternyata Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran kalau siang 4 kali, kalau malam 4 kali. Bapak pernah sehari semalam 1 kali hatam Al-Quran? Kok kita tidak mampu? 1 hari pun kita tidak mampu. Disebabkan ada masalah pada diri kita. Pada zaman tabi'in, zamannya Hasan Bisri, ada seorang perempuan yang merutinkan setiap hari sholat 1000 rakaat. Namanya Robiatul Adawiyah. Tiap hari
Tiap hari nih Mbak. 1000. Coba nih. Nih kita ada cita-cita nggak seumur hidup 1000 rakaat? Yang acung Bapak dah. Seumur hidup. Nih kita nih sampai mati nih pengen ngerasain nih sholat 1000 rakaat gitu. Kagak kuat kita. 500 kagak kuat. 250 kagak kuat juga. 100 kagak kuat juga. Jangankan 100, rawatib aja kadang-kadang kita malas. Tahajud pun kita malas. Duha pun kita malas. Paling kalau dikalkulasi berapa sih kita sholat duha sama tahajud sama taubat? Ada masalah pasti. Apa masalahnya? Di dalam keterangan, idza kasura dzunubul abdi sakulat alaihil ibadah. Apabila banyak dosa pada diri seorang hamba, maka akan berat ibadah. Jadi ternyata yang membuat kita ini berat ibadah adalah dosa. Yang paling besar ya sama orang tua kita. Sama orang tua kita, akhlak yang paling tinggi yang perlu kita pamerkan adalah kepada orang tua. Bahkan karomah orang tua itu lebih tinggi dari baginda Nabi Muhammad. Karomah orang tua itu lebih tinggi dari para wali-wali kutub. Apalagi sama wali murid. Ya. Sampai-sampai baginda Rasul, beliau menyatakan, kata baginda Rasulullah, mayanduru ila wajhil walidayhi aw ahadihima kataballahu ta'ala lahu hajjan makbulan ghairu mardud. Siapa yang lihat muka ayah dan ibunya, atau lihat muka ayahnya saja, atau lihat muka ibunya saja, Allah catat dia sama dengan melaksanakan haji makbul. Artinya apa? Islam mengajarkan bahwa ketika kita sudah besar, kita harus banyak berkunjung nengok orang tua. Karena kita udah besar, pasti orang tuanya udah tua. Ini orang tua mah nggak ngarepin sebenarnya. Tapi kalau kita tengok, senang dia. Sehat loh, alhamdulillah. Iya. Tiap minggu kita datang sama orang tua, kita lihat orang tua kita dalam keadaan sehat, senang. Ternyata orang tua kita udah pada peot. Ya kita juga udah tua. Ini kata baginda Rasul, senang. Bin nadra mahabbah, bin nadra rahmah, dengan memandang kasih sayang, cinta kepada orang tua. Makanya Mbah Maimun itu, beliau ngajarin, kalau kita ini ngirimin hadiah Fatihah sama orang tua, nggak boleh ila hadrati ruhi, ya ila ruhi nggak boleh, ila hadrati walidayya. Kenapa? Karena darahnya dari kita. Bagaimana kalau orang tua udah tidak ada, ya kita nggak bisa lihat mukanya lagi, kita nggak bisa nyium tangannya lagi, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita banyakin sedekah. Ya apakah itu tiap hari? Cakepnya tiap hari, kalau nggak seminggu sekali dah. Kita ke masjid tuh, ke masjid. Maaf sekarang ini masjid kadang-kadang pendapatnya sedikit.
Kata pengurus masjid, alhamdulillah Jumat sekarang kita dapat 180.000. Ini kalau 180.000 setiap Jumat, kira-kira orang ngasihnya berapa duit itu? Orangnya kan hampir 100 lebih. Ya. Ini kita dari rumah, di kantong kita ada duit merah 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 5 ribuan, kira-kira yang dikeluarin yang mana tuh? Hah? Insya Allah 5.000 itu Mas. Ya. Rada leheng cek Sunda mah, rada leheng kalau masih 5.000 mah. Ini mah 2.000 buat berempat Pak. Ya Allah, ini 2.000 buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya. Saring 500 perak. Padahal orang tua kita udah berapa duit berkorban buat kita. Bahkan ada satu cerita, orang tua mau dikubur nggak ada kuburan, susah. Padahal tadinya banyak luas tanahnya. Kenapa? Disebabkan ketika anaknya sunatan, Pak, dia jual tanah 200 meter, nanggap golek. Sunatan yang kedua, kata istrinya, Pak, nggak boleh beda-bedain, sama anak mah harus sama. Iya, jual tanah 200 meter, nanggap lenong. Nyunatan yang ketiga, ya anaknya 9 kan banyak. Selesai semua disunatin, nikahin. Sunatan kemarin nanggap golek, sekarang jangan golek lagi. Apa sih kalau dangdut yang mahal itu apa dulunya? Apa itu bocah sebutnya itu? Ada. Jual tanah 200. Ya kalau 200 kali 9 berapa? Sama sunatan 200. Habis dia punya tanah, pas sakit lagi sekarat, saya dipanggil. Pak Haji, saya minta mohon doanya bikinin air. Kenapa? Itu abah udah ngap-ngapannya seminggu, mulutnya berbusa. Saya kayak malaikat Jibril jadinya, Ijroil. Bikinin air sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta sama Allah, ya Allah, kalau memang sehat biar sehat-sehatin lagi, kalau memang udah deket umurnya cepetin dah. Ya udah dikasih air, saya pulang innalillahi. Serem banget. Saya pulang innalillahi wa inna. Saya sering sampaikan, kalau bisa berita duka cita itu jangan diserem-serem tuh. Apalagi ada kita atau keluarga kita yang kurang sehat, itu bikin takut ini. Berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok rubah, berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira serem nggak? Mungkin yang sakit juga, Allah, bisa begitu. Timbang cuma beda gaya doang. Tuh, tadi serem. Kata yang sakit, enak banget itu ya. Padahal itu berita duka cita itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata yang sakit, Allah, langsung sembuh dia. Tuh sekalian. Saya lagi ngaji begini nih di Masjid At-Taqwa Al-Mutakin, Pura Bojong Gede, Pak Haji Yahya. Saya bilang jangan begitu, jangan serem-serem.
Jadi serem itu. Ya, jadi tergantung gayanya itu. Tuh Bapak sekalian. Ini orang tua. Bagaimana ketika kita punya duit? Yas'alunaka madza yunfikun. Para sahabatmu bertanya kepada engkau ketika punya harta, kepada saya kemana siapa saya keluarkan? Kepada siapa saya bagikan ini harta kelebihan dari saya? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan olehmu ya Rasul kepada mereka, yang pertama yang wajib kita kasih adalah ayah dan ibu. Ini kadang-kadang mama apa sekalian, anak yatim kita kumpulin, umroh bolak-balik, haji bolak-balik, tapi orang tua tidak mengharapkan apa-apa dari anak, tapi ketika dikasih, pengalaman saya, orang-orang dulu maaf, itu kalau dikasih sama anak ditaruh di kutang itu sampai lepak. Nek, itu lepak amat duit dikasih anak Pak Ustaz. Ini kalau nggak kepaksa saya nggak belanjain. Itu sampai lepak. Memang udah lama, udah seminggu ditaruh ketek gitu. Orang karena saking sayangnya itu dikasih sama anak. Orang tua sayang sama anak sampai seperti tadi tuh habis bandanya tuh. Tapi ada nggak anak? Ini ada nggak kita nih? Orang tua masih punya nih. Lagi sakit-sakitan, pusing, ya banyak penyakit udah sekarang diundang pada penyakit. Ada pilek, badan batuk baik. Kita ngobrol sama istri kita, Bu, ada apa ya? Itu tanah yang di pinggir jalan kan ada 500 meter. Ya udah lama kan itu kita beli, dulu beli murah. Ya, cuma 500.000, sekarang udah 2-3 juta. Gimana kalau kita jual dah yang 500-100? Buat apa sih ayah? Buat ayah ibu kita. Kira-kira ada nggak tuh anak yang kayak begitu? Hah? Ada, jarang. Makanya saya kesel banget saya kalau ada anak laporin orang tua ngambil singkong di TV itu ada. Padahal itu kalau anak begitu mah dari lagi lahir cekek aja deh. Ngapain ya? Nah ini Bapak sekalian. Nah, jadi ternyata kita sering nengok orang tua pahalanya besar. Apalagi ngasih orang tua memang diperintahkan sama Allah. Berbahasa pun dengan orang tua dengan berbahasa yang lemah lembut. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Awas hati-hati. Ini yang bikin kita susah ibadah, Pak. Jangan sekali aja sama orang tua bilang ogah. Ini sama orang tua sekarang ngelawan bayi bocah tuh. Kenapa? Lagi main HP. Di semua orang tua kagak nyambung itu, nggak connect bocah. Ya Allah. Makanya saya sering ngobrol sama teman-teman tuh, alhamdulillah kita mah dulu belum ada HP ya. Sekarang bocah pesantren nggak boleh pegang HP, pas pulang udah kayak kebot lepas main HP. Di Australia kalau nggak salah itu ada undang-undang anak di bawah 18 tahun tidak boleh megang HP. Ya mudah-mudahan di Indonesia begitu tuh. Ya umur 40 tahun ke bawah nggak boleh megang HP. Ntar udah tuh 40 tahun ke atas boleh. Ya Allah, ampun HP ya Allah. Ini jahatnya HP itu luar biasa. Jemaah saya kemarin nangis, kata saya kesurupan kali. Pak Haji tolong apa, bikinin air. Ini nangis baik, kenapa? Ibu kenapa nangis baik? Saya ditipu katanya kena hipnotis 1.600.000. Tadi ditelepon lagi katanya diminta lagi dia. Saya mau dimasukin penjara, saya takut. Kata saya bohong.
Kalau bisa ganti aja nomornya, kalau bisa ganti HP-nya. HP yang jadul lagi, saya laporin polisi. Babinsa. Pas saya juga pengen ganti HP katanya yang jadul lagi. Tuh, yang cuma bisa telepon sama SMS. Ini Bapak sekalian, bahaya itu HP luar biasa. Ya. Banyak sudah korbannya. Ya. Enak HP yang jadul aja deh. Tuh. Cuma saya wanti-wanti kalau ada yang janjiin macam apa jangan kadang-kadang orang Indonesia gampang dibohongin sih. Ya, paling gampang orang Indonesia dibohongin. Yang kemarin aja ribuan orang tuh ditipu, kenapa? Gara-gara digandain uang. Ya, ada yang 200 miliar itu. Ya. Yang puluhan juta barangkali udah banyak kayak biasa. Nih kadang-kadang orang Indonesia gampang dibohongin. Ya. Gampang percaya. Saya ada teman kiai datang ke rumah, ya ada ini invest kata dia, kalau 1 juta, insya Allah 1 tahun 100 juta. Wah, kalau kita invest 1 juta dalam jangka 1 tahun 100 juta. Kata saya, ente aja duluan dah. Ya sama teman-teman, kalau saya belum itu. Kemarin udah berat 3 tahun baru ketemu, kiai gimana nih? Udah banyak dong duitnya. Kagak jadi. Kalau saya nggak bisa gampang dibohongin, Bapak sekalian. Tuh. Makanya hati-hati. Ya. Mungkin yang menyebabkan kita ini jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara kita kurang peduli sama orang tua. Mungkin juga karena kita nggak berakhlak sama orang tua. Maaf kalau kita ada kiai, apalagi artis, mah kadang-kadang kita sambut Pak. Kita sambut tuh. Bocah muda pakai hadroh, tola'al badru alaina bin saniyati wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi da. Wah, giliran orang tuanya cuek aja. Baginda Nabi kalau ada putrinya Sayyidati Fatimah datang, baginda Rasul diri. Setelah sampai dia cium. Demikian juga ketika baginda Rasulullah datang kepada putrinya berdiri. Dia cium, dia punya orang tua. Nah ini kadang-kadang orang tua kita pulang ngarit udah hijau, bukan hitam lagi, hijau. Pas datang bawa sundung, kita berdiri. Talal badru alaina. Kira-kira begitu kan? Min saniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi da. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Ayah, pejuang kita. Kita cium tangannya, kita cium. Ya. Kumu ila sayyidikum, kata Rasulullah, berdiri. Ketika ada yang datang yang paling mulia di antara kalian, tidak ada makhluk yang paling mulia melainkan kedua orang tua. Sampai-sampai Allah bilang, aja nggak boleh. Apalagi ngebentak mah. Bilang termasuk kita durhaka. Ini beban nih, dosa. Ngebentak, durhaka, tambah 2 beban. Wa kullahuma qawlan karima. Ucapkan olehmu di hadapan orang tua dengan kata-kata yang mulia. Sekalipun kita benar, nggak boleh ngedebat orang tua mah. Melawan orang tua mah nggak boleh. Tetap kita harus ngalah. Ya Nabi Ibrahim gimana sih? Suruh jualan Tuhan, Pak. Ya. Ibrahim, ya Pak. Tuh besok jualan Tuhan. Baik. Berangkat Ibrahim jualan Tuhan. Jualan. Kata Nabi Ibrahim, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan Tuhan. Nggak ada manfaat buat kita, nggak ada bahaya buat kita, ya kagak laku. Pas pulang, laku berapa Ibrahim? Kagak laku pisan Pak. Besok gak disuruh lagi.
Tuh Bapak sekalian, tetap beliau taat kepada kedua orang tuanya. Ya. Makanya ya, kenapa kita sebab susah dalam ibadah? Mungkin salah satunya itu. Yang kedua, makanan, Pak. Makanan ini maaf ya. Rasul mengatakan, man nabata lahmuhu minal harami fannaru awlabih. Barang siapa yang tumbuh badannya, tumbuh dagingnya, tumbuh darahnya dari makan yang haram, maka neraka lebih utama. Kata sahabat ya Rasulullah, fakaifa kadzalik, kok bisa begitu? Karena orang yang dagingnya dari yang haram, tumbuh darahnya dari yang haram, maka dia akan sulit ibadah kepada Allah. Dan gampang dia melawan kepada Allah. Maka semakin dia durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, maka neraka lebih utama baginya. Nah, kita bagaimana nih caranya nih? Katakan udah terlambat tuh, ya banyak dosa. Ya kata baginda Rasulullah, banyak taubat dan banyak istighfar dan banyakin amal soleh. At-taibu minadzanbi kama la dzanbalahu. Orang yang tobat dari satu dosa seperti yang tidak berbuat dosa. Jadi solusinya itu banyakin taubat, banyakin istighfar dan banyakin amal soleh. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini termasuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, kita tutup dengan sholawat ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.